Shalom rekan-rekan sekalian, sungguh bersyukur atas kasih setia Allah yang begitu besar bagi setiap kita. Seperti di hari yang baru ini ketika kita akan bersama dibimbing oleh firman Tuhan. Dan mari sebelum lebih jauh saya mengajak kita untuk berdoa. Ya Tuhan, inilah setiap kami, umat-Mu yang bersyukur atas kasih setia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, biarlah di dalam bimbingan-Mu kami boleh paham kepada apa yang menjadi firman-Mu. Dan firman-Mu itulah yang menuntun kami untuk semakin hidup lagi di dalam kasih setia-Mu itu, untuk menjadi murid-murid-Mu yang semakin menyenangkan dan memuliakan Engkau saja. Karena itu, tolonglah kami di dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, biarlah Engkau yang tuntun kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ke depan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dasar firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius 4. Saya mengajak kita untuk membacakan keseluruhan daripada bagian ini, tetapi di dalam video ini saya hanya akan membacakan beberapa ayat saja, yaitu ayat yang pertama, 12, 17, 18-20, lalu 23-24. Mari bersama-sama kita menyimak akan bagian ini. Ayat yang pertama, Matius 4 ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayat 12. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ayat yang ke-17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ayat 18-20. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ayat yang ke-23-24. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawahnya lah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayang, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah kita memiliki tujuan dalam suatu perjalanan, lalu di dalam perjalanan itu kita menghadapi berbagai godaan yang dapat menggagalkan akan tujuan kita? Misalnya ketika kita janjian bersama teman-teman kita untuk memiliki tujuan bersama, melihat sunset di sebuah pantai. Dan pada hari H ketika kita melakukan akan perjalanan ke pantai tersebut, kita menghadapi berbagai godaan di tengah jalan. Misalnya untuk jajan, makan minum yang kelihatan enak-enak. Ataupun untuk foto-foto dengan berbagai pemandangan yang indah di tengah jalan. Hal ini bisa saja terjadi. Sehingga ketika kita tiba di pantai yang kita tuju, hari pun sudah malam dan kita gagal untuk melihat sunset. Padahal itulah tujuan utama kita. Lalu dari hal ini, jadi apa yang harus kita lakukan dalam perjalanan agar tujuan kita itu dapat berhasil? Ya tentu saja kita harus fokus pada tujuan dari perjalanan kita tersebut. Barulah kita berhasil di dalam perjalanan kita. Demikianlah Tuhan Yesus. Ketika ia melangkah dalam perjalanan pelayanannya untuk menyatakan dirinya atau ia sendiri itu sebagai Injil kepada dunia, ia fokus kepada tujuannya. Di ayat yang pertama, sebagaimana yang kita sudah baca dari firman Tuhan pada hari ini, menyatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi di situ ada tujuan Allah di dalam membimbingnya ke padang gurun. Dan Tuhan Yesus tahu
tujuan daripada Allah tersebut. Ia fokus kepada tujuannya, meskipun menghadapi berbagai godaan yang begitu luar biasa, dapat menjatuhkannya selama di padang gurun itu. Godaan untuk mengubah batu menjadi roti, dalam arti iblis menggoda Tuhan Yesus untuk memakai kekuatannya demi kepuasan fisik yang sementara dibandingkan ketaatannya kepada Bapa. Lalu ada godaan untuk menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi atau hubungan bait Allah. Dalam arti iblis menggoda Tuhan Yesus untuk mencobai Bapa dengan memakai firman Tuhan yang terdengar saleh, padahal itu seperti mencari-cari bahaya untuk dirinya sendiri. Benar, ya Bapa akan menjaga. Tetapi kalau sampai menjatuhkan akan dirinya sendiri di tempat yang tinggi itu, padahal tidak disuruh, itu adalah tindakan bodoh. Dan iblis mencoba menggodai Tuhan Yesus dalam hal ini. Lalu ada godaan yang terakhir, yaitu menyembah iblis agar mendapatkan semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Padahal kuasa itu pun adalah milik Tuhan Yesus. Iblis menggoda Tuhan Yesus untuk secara shortcut ataupun sepintas mendapatkan kuasa. Padahal ada jalan salib yang memang harus ditempuh oleh Tuhan Yesus dan bagaimana ia menanggalkan kuasanya demi tujuan Allah untuk mencapai di dalam menyelamatkan manusia berdosa. Dalam berbagai godaan inilah, sekali lagi Tuhan Yesus tidak tergoda dengan berbagai godaan itu. Ia fokus pada tujuannya dalam perjalanan pelayanannya di dunia. Itulah di dalam bagian selanjutnya ketika kita menyimak Matius 4 ini, di mana ketika ia menyingkir ke Galilea setelah peristiwa penangkapan Yohanes, disitulah yang menyiratkan bahwa Tuhan Yesus mau fokus menjalankan akan tujuannya ke dunia. Ia ke tempat yang strategis untuk memberitakan kerajaan Allah sebagaimana yang telah dimulai oleh Yohanes. Di Galilea itulah di mana terdapat penduduk yang beragam. Bukan hanya orang Yahudi, tetapi juga ada dari bangsa lainnya, yaitu orang Fenisia di barat, orang Syria di utara dan di timur, dan orang Samaria di selatan. Dan di bagian selanjutnya di dalam Matius 4 ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus memanggil akan murid-muridnya yang pertama kali untuk membantunya di dalam menjalankan akan tujuannya ke dunia. Dan di ayat 23 sampai 25 dari bagian Matius 4 ini dikatakan bahwa maka tersebarlah tentang dirinya, tentang bagaimana Yesus yang datang ke dunia melayani akan dunia demi memberitakan akan kerajaan Allah, yaitu dirinya sendiri sebagai Injil daripada itu sendiri. Dan sekali lagi semua ini dapat terjadi dengan Tuhan Yesus yang fokus kepada tujuannya. Meskipun sekali lagi banyak godaan yang dapat membuatnya jatuh. Tetapi ia fokus pada pekerjaan yang Bapa telah percayakan kepadanya. Pertanyaannya bagi setiap kita, bagaimana dengan setiap kita? Ketika kita pun juga menjadi warga kerajaan Allah, melalui keselamatan yang Allah berikan, ia pun mau kita fokus pada menghidupi dan memberitakan akan Injilnya. Injil itu adalah kekuatan Allah yang mengubahkan dan memampukan kita untuk hidup di dunia ini, bahkan memberikan pengaruh di dalamnya. Adakah kita fokus pada tujuan Allah dalam hidup kita untuk hidup di dalam Injilnya dan memberitakan Injilnya? Meninggikan Yesus Kristus dalam kehidupan kita? Ataukah kita mulai tergoda dengan berbagai hal sehingga membuat kita gagal menjalankan akan tujuan Allah dalam hidup kita? Entah itu ketika kita di dalam kehidupan kita bersama di gereja, dalam pelayanan kita, ataupun di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan pekerjaan kita. Mari, melalui firman Tuhan pada hari ini, biarlah boleh membawa kita untuk fokus kepada tujuan Allah dalam kehidupan kita. Dan biarlah firman Tuhan ini yang boleh meneguhkan kita untuk terus hidup bersama dengan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa.
Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang juga sudah diberitakan kepada setiap kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk benar-benar tertuju hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Engkau sudah menciptakan kami. Terima kasih Engkau sudah menyelamatkan kami. Dan Tuhan, kami tahu bahwa hidup kami hanyalah untuk Engkau. Karena itu biarlah firman-Mu pada hari ini yang menolong setiap kami. Terima kasih, sungguh kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.